Perkenalkan, nama saya Anggia Permatasari, NIM J1B 018 010, kelas Step Genap 2018. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Kapita Selekta mengenai pengaruh tegangan salinitas terhadap pertumbuhan, hasil, kualitas buah, dan efisiensi penggunaan air tomat dengan sistem hidroponik. Tomat merupakan salah satu tanaman sayuran terpenting di dunia. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tomat secara kontinu adalah menggunakan teknologi hidroponik. Hidroponik adalah teknik yang digunakan untuk menanam tanaman dalam kombinasi air dan nutrisi yang disebut larutan nutrisi. Menanam tomat dengan cara menambahkan garam atau biasa disebut dengan salinitas dalam larutan nutrisi adalah cara mudah untuk meningkatkan kualitas buah. Namun ini dapat mengurangi pertumbuhan tanaman dan hasil buah dalam sistem hidroponik. Tanaman yang tumbuh di bawah kondisi salinitas pada dasarnya ditekankan dengan 3 cara, yaitu 1. Pengurangan potensi air di zona akar dan menyebabkan defisit air. 2. Fitotoksisitas ion seperti Na+ dan Cl-, dan ketidakseimbangan nutrisi dengan depresi dalam penyerapan atau transport pucuk. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimana pengaruh tegangan salinitas terhadap pertumbuhan, hasil, kualitas buah, dan efisiensi penggunaan air tomat dalam sistem hidroponik. Selanjutnya yaitu tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tegangan salinitas terhadap pertumbuhan, hasil, kualitas buah, dan efisiensi penggunaan air tomat dalam sistem hidroponik. 1. Pengaruh stres salinitas pada pertumbuhan tomat. Adapun yang pertama yaitu efek pada perkembangan akar tomat. Salinitas mengurangi kerapatan panjang akar tomat pada akhir musim tanam setelah 67 hari setelah transplantasi. Albacete dan kawan-kawan telah menyajikan data bahwa tomat berat segar akar berkurang 30% setelah 3 minggu dalam kondisi salin, yaitu 100 mmNaCl. Bahan kering akar juga menunjukkan pengurangan di bawah salinitas 10 dsM-1 bersama-sama dengan peningkatan rasio akar tunas. Evlagon dan kawan-kawan menemukan bahwa panjang akar berkurang 54% setelah 4 hari terpapar larutan yang disalinkan dengan 100 mmNaCl, sedangkan luas permukaan berkurang 20% ketika 100 mmCa ditambahkan ke dalam larutan garam. Selanjutnya yaitu efek pada perkembangan tunas tomat. Ostegen dan Tuzel menyatakan bahwa rata-rata tinggi tanaman tomat menunjukkan penurunan 29,03% pada perlakuan 200 mmNaCl bila dibandingkan dengan tanpa perlakuan salinitas. Tinggi tanaman tomat berkurang secara signifikan dari 8 minggu dan 10 minggu setelah transplantasi di bawah 4 dsM-1 dan 3 dsM-1. Pengurangan tunas di bawah tekanan salinitas disebabkan oleh pengurangan fotosintesis yang mengarah pada pengurangan perluasan jaringan dan gangguan pasokan mineral. Selanjutnya yaitu efek pada perkembangan daun tomat. Salinitas juga mengurangi kandungan klorofil daun. Azarmi dan kawan-kawan telah menyajikan data yang menunjukkan bahwa kandungan klorofil daun berkurang dengan salinitas. Menurut Tafowo dan kawan-kawan, konsentrasi klorofil total daun tomat berkurang secara signifikan di bawah tekanan garam di semua kultivar. Simul dan kawan-kawan juga melaporkan bahwa total tomat, kandungan klorofil daun, resistensi stomata, dan aktivitas fotosintesis berkurang secara signifikan dengan meningkatnya salinitas. 2. Pengaruh cekaman salinitas terhadap hasil tomat. Karyoti dan kawan-kawan telah melaporkan bahwa total hasil tomat berkurang secara signifikan pada salinitas yang sama dan di atas 5 dsM-1 dan penurunan hasil 7,2% per unit peningkatan salinitas. Selain itu, Megan dan kawan-kawan juga melaporkan bahwa total tomat dan hasil buah segar yang dapat dipasarkan menurun secara signifikan dengan meningkatnya salinitas. Dalton dan kawan-kawan juga mengamati bahwa hasil berkurang secara seragam dengan penurunan potensial osmotik dari larutan nutrisi. Yang ketiga yaitu pengaruh cekaman salinitas terhadap kualitas buah tomat.
Pengayaan garam dalam larutan nutrisi diketahui dapat meningkatkan asam askorbat, juga yang menambah rasa asam dalam buah. Zhang dan kawan-kawan juga menegaskan bahwa total gula buah tomat dan kandungan asam total meningkat dengan meningkatnya salinitas. Selain itu, peningkatan salinitas larutan nutrisi dari 0,78 DSM-1 hingga 1,58 DSM-1 menyebabkan peningkatan kadar gula dan asam masing-masing menjadi 14,3 dan 28%. 4. Yaitu pengaruh stres salinitas terhadap efisiensi penggunaan air tomat. Al-Harbi dan kawan-kawan dan Al-Omran dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa efek merugikan dari irigasi dengan air asin pada total biomasa kering dan total hasil buah tomat segar adalah karena penurunan WUE atau efisiensi penggunaan air, pertumbuhan tanaman, dan total hasil di bawah budidaya tanah. Al-Karaki juga menemukan penurunan bahan kering tomat yang dihasilkan per liter air dengan peningkatan salinitas. Namun, WUE konstan dalam kisaran salinitas inklusif antara 4,7 dan 9,1 DSM-1. Bagaimana cara memperbaiki efek salinitas pada tanaman tomat di bawah budidaya hidroponik? Yaitu dengan meningkatkan Ca2+ dan K+ dalam larutan nutrisi dapat memperbaiki efek salinitas pada sebagian besar kultivar tomat. Untuk contoh penambahan CaNO3 2 dan 2 mmKNO3 terhadap larutan nutrisi salinitas yaitu NaCl berbanding 50 mm. Meningkatkan volume akar sebesar 25,3% dan 66,7% untuk regangan, 131,3% dan 12,5% untuk pakmor. Melalui campuran silang 3 tingkat fosfor 0, 5, 1, dan 2 mmP dan 4 tingkat garam NaCl 0, 50, 100, dan 200 mm NaCl. Muhammad dan kawan-kawan menunjukkan bahwa peningkatan kadar fosfor cenderung meningkat pada pertumbuhan akar tomat melalui peningkatan pertumbuhan akar dan luas permukaan akar. Kesimpulannya yaitu, dalam kondisi salinitas, akar tomat adalah organ pertama yang terkena cekaman salinitas dan cekaman air zona akar yang diinduksi salinitas. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya asupan air oleh akar dan penurunan transportasi ke pucuk. Akibatnya, lebih sedikit air yang tersedia untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Melengkapi K+, Ca2+, dan konsentrasi P ke larutan nutrisi garam dapat memiliki efek positif pada sebagian besar kultivar tomat di bawah tekanan NaCl yang mendorong persaingan timbal balik antara dua ion, Na+ dan K+ atau C2+ untuk situs transportasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.